Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang pekerjaan tugas dari modul 3 Praktikum Data Mining Dataset Preparation menggunakan Pandas. Perkenalkan, nama saya Alif Aditya Rahman, NIM 182410101075 dari kelas Data Mining A. Baik, langsung saja pada pengerjaan tugasnya, yaitu dimana tugas yang pertama adalah memasukkan iris.csv ke dalam data frame. Nah, sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah pengerjaan codingnya dalam web collab.google.com yang mana telah saya selesaikan seperti berikut. Nah, yang pertama adalah menggunakan iris.csv ke dalam data frame. Jadi kita harus memasukkan iris.csv ke dalam data frame. Yang mana iris.csv ini saya unduh dari Google Drive yang telah saya dapatkan dari dosen dari MNP atau e-learning. Kemudian saya unduh, setelah itu masukkan ke dalam Google Drive saya sendiri. Kemudian setelah itu saya dapatkan linknya ataupun get link. Setelah itu aksesnya dibuat menjadi public, kemudian disalin. Setelah itu disalin dimasukkan ke dalam sebuah website yang untuk menggenerator dari link downloadnya. Setelah digenerator, di copy dan dimasukkan ke dalam link yang akan dijadikan sebagai untuk memanggil data dari iris.csv tersebut. Kemudian setelah dimasukkan, saya menggunakan tanda seru call kita pilih, kemudian nanti akan mengarah kepada iris.csv. Dan setelah di run akan menghasilkan data seperti yang telah ditampilkan di output wilayah. Selanjutnya untuk mengimport menggunakan Pandas, itu tinggal diimport saja, import Pandas, kemudian disingkat menjadi spd. Kemudian kita deklarasikan variabel baru tdx sama dengan pd.read_csv, yang mana ini akan menginisiasi dari iris.csv. Kemudian nanti untuk setelah itu untuk memanggilnya cukup memanggil dari variabel yang telah diinisiasi. Setelah itu di run akan menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan soal. Oke, soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min, max hingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. P baru sama dengan P lama dikurangi P min dibagi P max dikurangi P min. Baru adalah nilai dari suatu sel atau normalisasi. P lama adalah nilai dari nilai data asli sebelum normalisasi. P max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut. P min nilai min dari kolom data tersebut. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari masuk ke soal. Nah, ini adalah codingannya. Untuk V lama sama dengan df yang telah dideklarasikan di awal tadi. Kemudian df itu akan membuat array 2 dimensi, bukan array, tapi ini 2 dimensi dari kolom siku. Kemudian yang mana nantinya ke dalam akan dimasukkan ke dalam parameter-parameter yang telah sesuai dengan ini. Ada sepal length, ada sepal width, ada total length, ada total width. Kemudian setelah itu Pmax sama dengan P lama dot max untuk menggunakan metode max. Kemudian Pmin sama dengan P lama dot min untuk menggunakan min. Kemudian normalisasi underscore f inisiasi dari value baru yang mana sesuaikan dengan fungsi yang ada di soal. Kemudian setelah itu ini juga sesuaikan dan setelah dipanggil datanya dan di run menghasilkan data yang dinormalisasi. Jadi ada semua data yang telah dinormalisasi. Oke, itu nomor 2. Lanjut nomor 3. Cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid yaitu dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Oke, jadi kita akan cari centroidnya. Centroid semua, jadi nanti akan dari semua kolom. Maka untuk mencari semua kolom, maka nanti harus
mencari setosa, versicolor, dan eugenikanya. Maka untuk inisiasi tersebut kita deklarasikan dulu satu persatu, yaitu def centroid normalisasi norm, kata, dimana nanti norm, variabel norm itu isinya nanti adalah norm muka fungsiku normalisasi underscore df, dimana nanti akan kita bandingkan dengan kata. Kemudian kita pakai lagi norm sama dengan norm, kemudian isinya adalah seperti berikut. Kemudian kita akan setting ke norm.min ke metode minnya. Oke, setelah itu kita inisiasi centroid satu persatu pada kelasnya, yaitu ada setosa, versicolor, dan eugenika. Kemudian setelah diinisiasi satu persatu, maka nanti akan di print setoritnya, baik itu setosa, versicolor, dan juga eugenika. Setelah itu kita coba run, dan dia menghasilkan output yang diminta oleh soal. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal 4 masukkan iris testing.csv. Saya ulangi, nomor 4 masukkan iris testing.csv ke dalam data frame. Normalisasi iris testing.csv menggunakan pmin dan pmax pada data 1, data yang awal tadi. Maka kita langsung ke dalam penyelesaiannya, yaitu sama, masih menggunakan yang sama seperti yang atas tadi, seperti yang ini. Dari soal yang pertama kita menggunakan codingan yang mirip, serupa, cuma nanti kita memanggil file yang baru, yaitu file iris testing.csv, yang mana setelah di-download sama di-download di dalam ini RAR yang ada di praktikum, kemudian diekspor dalam sebuah Google Drive, kemudian setelah itu datanya diambil dengan menggunakan generator direct link gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam sini direct link downloadnya untuk mengambil seluruh data yang ada pada file iris testing.csv gitu. Kemudian headnya juga diarahkan ke iris testing.csv. Kemudian setelah di run akan menghasilkan seperti berikut. Ini sudah berhasil dipanggil, kita masukkan ke dalam kemudian kita normalisasi gitu ya. Kemudian setelah dimasukkan kita normalisasi. Sebenarnya sesuai dengan yang tadi. Tapi sebelum dinormalisasi kita masukkan menggunakan variabel df gitu ya. Variabel df sama dengan pd.read sf, yaitu akan mengarahkan ke iris testing.csv gitu untuk membuat data frame dalam csf-nya. Nah, nanti ketika di run, nah sebelum masuk ke normalisasi memang harus melalui langkah ini gitu, agar nanti bisa dinormalisasi dengan mudah gitu. Ini outputnya 5,0, 3,5, atau 3, nanti sampai dengan 59. Nah, seperti itu ya, setosa, versicolor, dan eugenikanya. Kemudian setelah itu dinormalisasi, normalisasinya sama, jadi filamat test itu pakai variabel baru, ada filamat test sama dengan df sesuai dengan parameternya tadi, normalisasi df test, normalisasi testnya menggunakan rumus yang telah ada di sebelumnya gitu ya, tinggal dieksekusi saja, kemudian di run dan menghasilkan normalisasinya yang baru gitu ya, masih sesuai dengan file iris testing.csv nya, sehingga menghasilkan data yang diminta oleh soal. Oke, itu adalah soal nomor 4. Selanjutnya kita akan melanjut ke soal nomor 5. Deteksilah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, sesuai dengan permintaan soal, maka langsung ke pembahasannya. Nah, kita di sini sebelum memprediksi, kita juga harus melakukan perhitungan itu ya.
Jadi kita import math, kemudian definisikan sesuai dengan permintaan soal menggunakan Euclidean, maka nanti definisikan Euclidean-nya baik itu di row 1 maupun di row 2 gitu ya. Sistemnya kita menggunakan sistem awal itu 0. For name values in row 1 dot enter items, kita pakai method enter items, kemudian sistemnya plus sama dengan untuk menambah nanti row 1 name sesuai dengan sesuai dengan index name nanti, kemudian dikurangi rows 2 name, jadi sesuai dengan indexnya, kemudian dikali 2 gitu, atau dipangkat. Kemudian return math dot secret distance, jadi setelah itu baru diakarkan gitu. Nanti dikodekan dan diakarkan. Nah, itu tebak benar kita inisiasi variabel tebak benar sama dengan 0, tebak salah sama dengan 0, jadi sama-sama di start di 0. Nah, kemudian for index row 2 initialize underscore the address dot in rows, kita pakai metode in rows, kemudian nanti inisiasi di setiap kelasnya di setosa, versicolor, dan virginica. Jadi ada setosa, versicolor, dan virginica menggunakan Euclidean distance yang telah diinisiasi di awal tadi. Kemudian kita pakai if, nanti if-nya disesuaikan, yaitu if setosa kurang dari versicolor dan setosa kurang dari virginica, maka nanti print setosa. Jika row sama dengan row 2 untuk variety, maka nanti sama dengan, jika row 2 itu variety sama dengan setosa atau dibandingkan dengan setosa, maka nanti tebak benarnya sama dengan 1. Namun jika sama, tebak salahnya nanti ditambah 1 gitu ya. Jadi sesuai dengan isi nanti pada rows 2 nya yang ada pada itu. Nah, kemudian jika tidak, maka kita ubah logiknya diubah, yaitu versicolor oleh virginica, maka print versicolor. Kemudian if row 2 variety apakah sama dengan versicolor, dibandingkan jika iya, maka nanti tebak benar, maka nanti tebak benarnya ditambah dengan 1, dan jika salah maka tebak salahnya ditambah dengan 1. Dan jika bukan logik ini dan bukan logik ini, maka nanti yang tidak, maka akan print virginica. Dan jika row-nya itu nanti jika dibandingkan dengan virginica, maka benar, itu tebak benarnya tambah 1, kemudian jika salah maka tebaknya sama dengan ditambah 1 gitu, tebak salahnya ditambah 1. Nah, itu saja untuk codingannya. Kemudian kita run, dan jika run akan menghasilkan machine output sesuai dengan permintaan, jadi sesuai dengan jadi ini prediksi sesuai dengan soal yang ada gitu. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi pada saat memprediksi kelas. Jadi hitunglah berapa persen kebenarannya gitu, atau akurasinya saat memprediksi kelas. Jadi ini berhubungan dengan soal sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor ini langsung saja mengecek gitu ya. Print f sesuai dengan klausulnya tadi, jumlah tebakan benar, tebak benarnya berapa, kemudian tebak salahnya berapa, kemudian nanti print f juga presentasi benar akurasinya berapa. Jadi akurasinya itu berasal dari tebak benar bagi dengan tebak benar ditambah tebak salah dikali 100% gitu. Nah, yang kedua run. Oke, ternyata jumlah tebak benarnya 20, tebak salahnya 10, presentasi akurasinya 66,66%. Nah, ini kita juga sebenarnya ini sudah selesai, cuman untuk mengetahui untuk mengetahui seperti apa sih detailnya dari akurasinya, kita coba buat logik baru di sini untuk mengetahui optimalisasi akurasi dan kombinasi atribut fungsi iterasi array-nya. Jadi kita coba ngecek akurasi dan kombinasi atributnya serta fungsi iterasi array atributnya gitu ya, untuk lebih detailnya. Nah, di sini kita menggunakan other tools yang dari combination. Jadi ada form other tools input combination, definisi combination list gitu. Kita menggunakan ARR, ini paradigmanya. Dan kita do array, array-nya ini kita menggunakan indeks kosong dulu.
Kemudian for num in range 1, komandan R+1 ini logiknya untuk sesuai dengan panjang array plus 1 ini. Kemudian for in combination AR, 6. Kemudian new array-nya, new AR-nya itu mulai ditambah dengan list combo-nya, kemudian return new AR. Oke, kemudian itu adalah untuk mengetahui fungsi iterasi pada array atribut. Jadi ini fungsi iterasi pada array atribut. Kemudian untuk mengetahui itu kita coba mengetahui fungsi optimalisasi kombinasi tiap atributnya. Jadi kita cek atributnya gitu. Nah, kita kombinasinya ini kan tadi ada banyak kombinasi gitu ya. Kita akan cek. Nah, gitu. Nah, kita cek. Nah, import ini kemudian di optimalisasi akurasi kita pakai metode ini yang akan didefinisikan, yaitu yang mana ARS. ARS-nya itu sama dengan ini, hasil, kemudian combination arrays-nya sesuai dengan ini. Kemudian for R-nya mengambil identitas in combination array. Nah, kemudian tebak salahnya kita reset ke 0 sama tebak benar dan tebak salahnya kita reset ke 0. For index row 2 in organization test.iteRows. Kemudian kita cek satu persatu ya, jadi baik nanti dari Sentosa, versi keluar, dan juga dari rows-nya. Kemudian nanti setelah sampai di cek satu, kita cek akurasinya. Kalau sama dengan tebak salah, per tebak benar itu plus tebak salah. Oke, jadi kemudian dikali dengan 100, hasilnya 100%. Itu cukup dengan 100. Hasil append, ini kita batas untuk membuat sebuah tabelnya gitu. Ini form akurasi atau al-asing. Kemudian panggil fungsinya sesama estimasi akurasi yang di atas tadi yang kita buat tadi ini. Jadi setelah itu kita print hasilnya from tabulate, import tabulate. Jadi kita pakai tabulate ya, tabelnya pakai tabulate yang mana berasal dari antar hasil dan hasil kombinasi akurasi dan tabel FMT gitu ya, yang lain dari ORG BPL, ORG TBL gitu ya. Kemudian kita print tabelnya sesuai dengan kita cek. Oke, ini salah. Oh, yang ini jadi kurang P. Oke, cek lagi. Oke, benar. Ternyata tadi yang kurang. Setelah itu kita coba tambah dan ternyata benar. Kombinasinya seperti berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kombinasi. Yang mana setiap dari kombinasinya kita sudah menentukan berapa sih besar dari akurasinya. Jadi kita bisa menentukan mana yang akurasi yang paling benar-benar 100% benar, mana yang terendah gitu ya, mana yang tinggi, mana terendah, kita bisa mengetahuinya. Sehingga kita bisa mengoptimalisasinya setelah mengetahui hal ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas modul 3 dari praktikum data mining terkait dengan tugas dataset preparation menggunakan Pandas. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya Alif Aditya Rahman yang 1894101075 dari kelas data mining A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.